terkait pertanyaan yang diajukan bagaimana dunia Islam ke depan setelah wabah ini. Pertama yang harus kita pahami, wabah COVID-19 ini memang ada beberapa pendapat kenapa sampai muncul wabah COVID-19 ini. Ada yang mengatakan by design atau by accident, tapi ternyata hal ini banyak pengamat internasional, baik para ekonom, para politikus internasional. Saya mengikuti di Al Jazeera dialog Tijahul Ma'akis, yaitu arah berlawanan, diadu semua argumentasi oleh pakar-pakar internasional. Maka ketika itu banyak pengamat itu mengatakan bahwasanya wabah itu, kejadian hari ini COVID-19 ini adalah by design, dia adalah perang senjata biologis. Dan perang senjata biologis ini akan membuat dunia, tatanan dunia lama ini yang sudah ada ini akan berakhir dan diganti dengan tatanan baru. Di antaranya secara politik, perseteruan inilah perseteruan antara Amerika dengan Cina di dalam mengambil panggung dunia. Nah, sebelum ini panggungnya dipegang oleh Amerika, sekarang Cina ingin merebutnya. Namun dalam hal ini bahkan Tolal Abu Ghazala, seorang ekonom, seorang praktisi ekonomi, tidak ada yang tidak kenal dengan Tolal Abu Ghazala, jadi buah bibir oleh orang Eropa, karena dia punya perusahaan yang besar dan punya 65 kantor di dunia internasional. Dia juga salah seorang pengurus PBB, ya, salah seorang pejabat di PBB, dan beliau ini luar biasa. Dia berasal dari Yordan, pengusaha Arab yang luar biasa, namanya adalah Ghazala Group, luar biasa. Jadi beliau sekarang turun mengangkat ke Timur Tengahnya, memberikan pencerahan-pencerahan untuk dunia Timur Tengah, dan mengajak dunia Timur Tengah membuka mata. Dan beliau mengatakan bahwasanya bermula dari tahun 80-an sudah ada pembicaraan-pembicaraan, perseteruan-perseteruan masalah ekonomi, persaingan antara Cina dengan Amerika, dan beliau mengatakan bahkan sekarang ini akan menjadi, nanti bisa menjadi perang yang sebenarnya. Artinya apa? Bisa saja ini bagian dari prolog atau berimbas kepada perang dunia ketiga. Jadi dalam hal ini tentu saja hal ini sensitif sekali. Kita harus waspada, umat Islam harus waspada. Kalau seandainya nanti ini bagian dari perang dunia ketiga, pemicu perang dunia ketiga, maka bagaimana peran umat Islam? Bagaimana umat Islam di balik COVID-19 ini? Dan mungkin saja dua kubu yang bersaing di dunia hari ini antara Amerika dan kemudian Cina, masing-masing punya kubu, dan Indonesia, umat Islam terbagi-bagi. Umat Islam kan terbagi-bagi secara bernegara, seperti Lebanon, mungkin dia nanti pro kepada Cina, atau kemudian Iran pro Cina, dan bagaimana dengan negara Islam yang lainnya, Indonesia, dan bagaimana dengan Timur Tengah yang lainnya, nanti akan terbagi-bagi, ada yang pro Amerika, ada yang pro Cina. Nah, artinya apa? Secara internasional dunia umat Islam nanti akan tercabik-cabik karena dua kubu ini. Untuk itu umat Islam harus membangun kecerdasan sendiri, umat Islam harus membangun basis sendiri, kekuatan sendiri, membangun konsolidasi komunitas yang kuat, dan menentukan arah dan menentukan sikap. Nah, dalam hal ini ada lagi pertanyaan, nanti kalau seandainya memang ini perseteruan antara Cina dengan Amerika, mana yang lebih kuat ini? Wah, tentu saja secara ekonomi sekarang Cina memang hebat. Cina memang hebat, tetapi Amerika selama ini pegang panggung dunia, pegang power dunia, pegang ke sistem dunia, sistem internasional. Dan hal itu, kunci-kunci kekuatan internasional masih ada di tangan Amerika. Jadi dalam hal ini, sidang yang dirahmati Allah, kalau kita tarik ke Indonesia, Indonesia dulu juga pernah seperti itu. Di Orde Lama, ada yang bertanya sama saya beberapa hari yang lalu, petanya bagaimana Indonesia ini Ustaz? Indonesia ini dulu di zaman Orde Lama, di zaman komunis, Indonesia pro Cina. Indonesia pro Cina. Sebelum masuk Orde Baru, beralih kepada Amerika. Nah, artinya apa? Kalau Orde Lama, itu ada fase peran Cina di situ. Ada fase yang peran Cina. Nah, kalau Orde Baru di zaman Soeharto, beralih ke Amerika. Nah, sekarang ini yang maju, Orde Baru berakhir, panggung diambil oleh
orang-orang yang apa namanya, bagian dari Orde Lama. Mungkin kalau seandainya orang sekarang bagian dari Orde Lama, ya dia pro Cina. Nah, kalau seandainya sekarang bagian dari Orde Baru, dia pro Amerika. Nah, dalam hal ini tentu saja umat Islam harus membangun kecerdasan. Kita di tengah di negara kita, dan kemudian umat Islam internasional harus membangun kecerdasan kita. Bahwasanya kita harus mengerti ini adalah bentuk, kata Tolal Abu Ghazala, ini mungkin pemicu Perang Dunia Ketiga. Ini pemicu Perang Dunia Ketiga. Jadi ini COVID-19 ini jangan diprediksi berakhir segala macam, karena ini sudah permainan by design. Ya, ini sebagian pengamat kuat dugaan seperti itu dalam beberapa acara TV internasional, setelah para pakar, pihak pendukung Donald Trump, pihak pendukung Xi Jinping, dan itu tidak bisa dipungkiri lagi. Perang ekonomi dengan senjata biologis. Perang ekonomi sudah bermain dengan senjata biologis ini. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati Allah, bagaimana kita umat Islam di Indonesia, saya menyeru pada teman-teman semuanya, para ulama, di peran ulama dalam sejarah Indonesia, yaitu pra-kemerdekaan. Di pra-kemerdekaan, itu peran ulama. Setelah peran ulama Indonesia merdeka, kemudian Masumi disingkirkan, ulama sudah tidak punya panggung. Ulama sudah tidak punya peran lagi. Indonesia diambil oleh kaum politikus. Saya ingin ingatkan, Indonesia setelah kemerdekaan, peran kehidupan, peran politik, peran apapun di negara ini, itu diambil oleh kaum politikus. Kaum ulama tersingkir. Dan ternyata semenjak, kalau ada yang mengatakan Indonesia kejadian seperti ini sekarang segala bla bla bla, bagi saya Indonesia mengalami kondisi yang menyedihkan hari ini, yaitu dimulai semenjak ulama tidak ada peran, ulama mandul dalam perannya, dan itu dimulai sejak kemerdekaan. Ketika kepada kemerdekaan, pra kemerdekaan, ulama yang berjuang, ulama berjuang sejak zaman penjajahan sampai kepada kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, panggung beralih kepada politikus. Apakah ke depan akan terus seperti itu? Maka kita seru, hai ulama, selamatkan negeri kita dengan tampilnya para ulama untuk bicara tentang problem bangsa, untuk bicara tentang masa depan bangsa, untuk bicara masalah politik yang benar, politik yang jujur, kemudian pemerintahan yang adil, kemudian ulama mengingatkan kembali sejarah-sejarah keemasan di zaman pemerintahan khilafah yang luar biasa. Dan ini peran ulama. Maka pesan saya yang kedua kepada kawan-kawan, para ustaz, para ulama, pegang umatnya masing-masing. Pegang umatnya masing-masing. Kita tidak tahu kalau nanti Indonesia dikrisis, karena banyak negara setelah COVID-19 akan krisis. Ekonomi mereka ambruk, kekecewaan kepada pemerintah meningkat. Kemudian ketika itu penjarahan, kemudian persoalan krisis sosial muncul karena kelaparan, karena kemiskinan, karena hilangnya pekerjaan, dan kemudian negeri akan amburadul ketika itu. Bahkan Pak Yusuf Kala mengatakan potensi untuk 98 itu, krisis 98 itu bisa terjadi. Untuk itu, saudara-saudara, para ustaz-ustaz, ulama-ulama, pegang umatnya masing-masing. Jaga masjidnya, jaga pesantrennya, jaga umatnya. Karena nanti benteng terakhir dari negeri ini adalah para ulama. Benteng terakhir dari negeri ini adalah para ulama. Ulama harus tampil, ulama harus muncul, ulama harus berikan solusi untuk bangsa ini. Saya Jalfatullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.